bersyukur sama Tuhan karena hari ini pertandingan ya sangat luar biasa itu. Di mana kedua tim sudah menampilkan permainan terbaik. Ya, dua tim sudah menunjukkan permainan yang baik sehingga banyak penonton yang terhibur. Ya, itu pertama. Yang kedua, kita bersyukur karena hari ini Persiwa bisa dapat 3 poin. Ya, ini paling utama itu. Walaupun harus kita mengalahkan, kita punya tim sendiri yang membesarkan kita punya nama, tetapi disinilah profesional yang harus kita lakukan itu. Dimana saya harus menyiapkan tim saya sebaik mungkin untuk bisa setiap game itu kita punya targetnya itu kita 3 poin. Tapi semua sudah selesai dan kita sudah kembali sama seperti keluarga biasa. Ya, jadi ini pertandingan tidak akan ada musuh lagi. Sudah selesai hari ini. Saya bersyukur bahwa pemain-pemain saya walaupun tadi kita sudah di babak pertama setelah terakhir kali kita sudah unggul satu pemain itu dengan kita lebih 1-0, tapi masuk babak kedua ada instruksi yang tidak jalan sehingga akhirnya kita di beberapa menit awal di babak kedua kita sudah menguasai jalannya permainan ya, tetapi kita hilang fokus, kita mulai emosi dan lain-lain. Akhirnya ya kita bisa cetak tambah 1 gol tetapi kita kebobolan karena kesalahan kita sendiri. Bahkan kita 1 pemain lagi ya Elvis kena kartu merah itu. Padahal ini hal-hal yang tidak perlu sekali terjadi, tapi ini sudah terjadi dalam tim saya. Elvis sendiri baru selesai masa scoring 3 pertandingan kemarin, baru bermain 2 game ini sudah kena kartu merah lagi tuh. Sehingga ini akan jadi bahan evaluasi buat kita dalam tim sendiri. Tapi bagi saya ini hasil yang sudah kita capai, saya sudah bersyukur karena anak-anak sudah bekerja keras ya. Kita bisa dapatkan 3 poin di akhir dari putaran pertama ini sudah cukup ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Jadi ya mudah-mudahan ya kekeluargaan ini kita bisa jaga sampai di game berikut nanti di putaran kedua. Itu saja buat saya mengucapkan selamat lagi buat pemain saya sendiri ya. Mereka bisa hari ini kita bisa menangkan pertandingan dan kita mungkin tim pertama yang mengalahkan ya tim kuat sekelas Persipura itu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan dan mengucapkan selamat buat pemain saya. Memang di putaran kedua tim ini akan kita perbaiki dan juga mungkin kita akan ada beberapa tambahan pemain yang kita butuh dalam tim ini karena di putaran pertama saya sudah ada celah di terutama kita punya pos pemain belakang itu kita ada celah sama, kita juga akan cari gelandang serang dan juga penyerang satu untuk membantu kakak bos, terutama penyerang yang senior karena kita punya pemain banyak dihuni sama pemain-pemain yang muda, jadi mentalnya juga masih labil ya. Kita masih butuh beberapa tambahan di posisi stopper ini ya, kita masih butuh tambahan pemain di sana karena beberapa kali waktu kita main keluar sana kita gagal di bola crossing ini. Makanya kita harus mencari salah satu stopper yang minimal dia punya jam terbang tinggi, punya pemain yang pengalaman. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan ya, seperti yang saya sampaikan sebelum pertandingan ya. Kami bekerja untuk Persewa, tapi respect dan kepedulian untuk Persipura itu sangat luar biasa karena saya merasa bahwa Persipura adalah tim yang punya mental juang yang bagus. Mereka bermain dengan 10 pemain tapi mereka mau terus menyerang kita dan sebentar masuk babak kedua tadi seperti yang disampaikan kami sempat tidak konsentrasi, mereka terus berangkat. Kalau tadi kami tidak waspada dengan baik, saya rasa mereka bisa membalikkan kedudukan dan bisa memenangkan pertandingan karena mereka punya banyak pemain pengalaman yang ada di situ. Dan ya saya rasa seperti disampaikan berarti bahwa ya kami sebagai tuan rumah ya kami sudah kemarin gagal mengambil poin dan hari ini yang puji Tuhan, terima kasih karena semua ini karena kerja sama tim dan juga berkat dari dukungan supporter dari masyarakat Maropen untuk kami bisa mendapatkan 3 poin. Ini sedikit tambahan kata Bos, dari 20 yang kata Bos sekarang satu Persipura tanpa hasil berhasil. Itu mereka sempat ada selebrasi banget. Ya saya kira mungkin semua sudah tahu ya, karena Persipura adalah tim yang membesarkan nama saya, mengharumkan nama saya dan sampai bukan dikenal di Indonesia atau apapun, tapi sampai di Asia, ya saya tidak mungkin selebrasi apapun karena tim inilah yang membesarkan saya. Tapi saya kira sudah 90 menit selesai, dari setelah tadi selesai, kemudian ya, kami adalah tetap adik kakak, kami tetap akan menghargai tim Persipura sebagai tim yang luar biasa, tim yang mengharumkan nama Papua, dan kedepannya saya rasa kalau bisa mungkin kedepannya kita 3 tim ini dari Bogor, kenapa tidak kita yang lolos ke putaran berikutnya, karena kita harus saling mendoakan, saling mendukung dan mungkin saya tidak melakukan selebrasi tapi gol ini juga mungkin
saya persembahkan untuk saya sendiri dan istri saya. Kemarin kita ulang tahun pernikahan yang ke-16 tahun. Ya, buat saya sebagai pemain depan ya, sebagai striker ya, saya sudah ditugaskan dari tim pelatih bahwa untuk posisi penalti ya, saya orang pertama yang ambil, yang kedua ada adik Riki juga. Saya sempat berdebat untuk tanya dia apakah dia siap, tapi ya namanya pemain muda ya, dia punya mental bisa ke sana. Tapi ya akhirnya saya memutuskan untuk ya saya harus ambil, dan juga ada instruksi dari pelatih untuk harus tenang, sabar ya. Saya sebagai pemain depan, saya bekerja untuk tim Perseba ya, mau tidak mau untuk penalti ya sudah 99% harus gol ya. Kalau tidak gol ya mungkin belum beruntung. Dan akhirnya betul saya bisa jalankan eksekusi penalti itu dengan baik ya, bisa membawa Perseba unggul 1-0. Berarti usai pertandingan tadi langsung bertukar jersey dengan Tipa. Gimana? Teman kamar jadi sering harus kita sudah memperkirakan ya bahwa derby ini akan ketat ya, dan itulah sepak bola. Dan yang jelas pemain-pemain sudah berusaha keras. Adapun ke depan tentu harus itu bahan evaluasi, dan kesalahan itu arisan saya. Ya, pemain sudah berjuang dengan sekuat tenaga, terutama di babak kedua. Babak pertama alasan coach belum memainkan Ramai dari sejak menit awal. Kan begini, saya sudah bicara sama Ramai sebelum pertandingan ini. Saya mengatakan Ramai ini tim sudah berjalan ya, sebelum waktu Ramai masuk ke timnas. Jadi saya mau menjaga suasana saja. Tapi yang jelas saya mengatakan Ramai, saya mau Ramai main. Tetapi kita terbentur sama aturan yang dimana juga harus memainkan pemain muda dengan durasi 5 menit. Nah, saya mengatakan sama Ramai, Ramai lihat dulu situasi supaya ketika Ramai masuk dia sudah tahu apa yang akan dia buat, dan ternyata Ramai hari ini bisa bagus ya. Saya harus mengatakan dia cukup bagus. Baik, saudara semua, mungkin kalau dari saya, mungkin kita harus evaluasi diri masing-masing secara pribadi atau secara tim, karena kita harus maksimal di laga berikutnya.